paling mengerti tentang sunnah antara orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Seterusnya dikatakan fa in kanu sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Jika di dalam di dalam menguasai sunnah Rasulullah itu, artinya pengetahuan tentang sunnah Rasulullah itu sama, setara, maka dikatakan Rasulullah yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang lebih dulu hijrah, yang paling dulu hijrah. Nah, dulu hijrahnya Rasul itu diawali dengan hijrah besar, namanya hijrah ke Madinah. Nah, siapa yang bersama Rasulullah berhijrah, itulah yang paling harus diutamakan ketika akan menjadi imam di samping para pembaca Al-Quran dan paling memahami sunnah. Dan dilanjutkan kemudian, ya di sini, fa in kanu fil hijrati sawaan faqdamuhum sinnan. Dan ketika mereka itu sama-sama berhijrah, artinya dulu sama-sama berhijrah, ya, dikatakan di dalam bahasa Rasulullah faqdamuhum sinnan, ya, yang paling tua di antara mereka umurnya, artinya tidak hanya tua tapi yang lebih dahulu masuk Islam. Jadi faqdamuhum sinnan itu diartikan paling dulu umurnya di dalam berislam, tidak sekedar umur dalam arti usia manusia. Berbeda. Kalau umur dalam arti usia manusia itu dikatakan akbaruhum sinnan, paling tua. Jadi yang lebih dulu masuk Islam di antara orang itu yang mana? Kemudian dikatakan wala yu'amminar rajulur rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimati illa bi'idnih. Dan janganlah seseorang itu menggantikan orang lain untuk menjadi imam di daerah orang itu, di wilayah orang itu, di tempat tinggal orang itu, dan janganlah ia berdiam di tempat khusus dari rumahnya kecuali dengan seizinnya. Nah, di dalam pengertian yang disampaikan oleh para ulama, maksudnya kalau ada sebuah daerah yang di situ para jamaah itu sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat jamaah, yang tempat biasanya ada imam di situ, maka jangan tiba-tiba nyelonong menggantikan jadi imam. Dan di tempat khusus dari rumahnya, misalnya ada tempat tidur, ada ruang makan dan sejenisnya, jangan nyelonong masuk di situ. Tumbah tepung, ngerti nyelonong tadi imam, tumbah tepung ngerti melu mangan tanpa ngerti konsumsi niki dewe apa ora, untuk jatah apa ora. Ini kalau bahasa sederhananya, kalau di Masjid di Bengkulu itu ada konsumsi, padahal kita ini bukan jamaah di sini, tahu-tahu setelah jadi imam terus nyelonong wedangan karo mangan snack, orang nembung takmiri, itu adabnya tidak baik, disebut su'ul adab, yang memang tidak akan ditegur. Sebelum masjid ini kalau pengajian, kalau konsumsi ya tidak bareng-bareng. Tapi kalau kita bicara adab, mestinya ya nembung sih. Atau kalau sebelum disilahkan ya coba lumbangan. Ya kalau yang jadi guru ngaji harap wedangan ora apa-apa gitu. Salah wis cepakin. Masa tak nembung Pak Yusuf langsung wedangan mboten wae. Dilarang malah bingung. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ketika kita itu berada di sebuah masjid, yang di masjid itu sudah ada imam yang terus menerus jadi imam dan diakui keberadaannya sebagai imam, jangan kemudian nyelonong menggantikan. Dan di tempat itu jangan nyelonong menempati tempat yang memang disediakan oleh orang-orang itu untuk ditempati orang-orang di seputar itu. Ini kalau yang dipakai jamaah masjid seperti ini. Tetapi mungkin juga yang dipakai untuk jamaah itu rumah tinggal yang memang difungsikan sebagai mushola, itu pun juga harus disikapi dengan sikap yang sama. Jangan asal nyelonong karena kita berada di tempat orang lain dan kita ini sebagai tamu yang mestinya harus punya unggah-ungguh. Ini persoalan adab.
Husnul adab ini, sebaik-baik adab itu ya pamit cowok nyuwun izin. Kalau tidak pamit atau minta izin itu disebut su'ul adab, adab yang tidak baik. Nah, monggo kita lanjutkan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan fa aqdamuhum silman. Di dalam riwayatnya disebutkan yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling banyak pengetahuannya tentang kitab Allah, paling banyak bacaannya, jika bacaan mereka setara. Yang paling berhak adalah yang paling dulu hijrah, dan jika hijrahnya yang sama ya yang Islamnya dikatakan lebih dulu, dikatakan di dalam bahasa yang jelas fa'aqdamu silman, fa'aqdamuhum silman. Islamnya itu betul-betul lebih dulu, orang bergotuo. Jadi kalau kita itu ingin memprioritaskan lebih tua atau lebih dulu berislam, maka yang lebih dulu kita prioritaskan adalah yang lebih dulu masuk Islam meskipun usianya lebih muda. Jadi didik-didikan lebu Islam itu artinya kita harus menghargai orang yang lebih dulu memilih Islam daripada orang tua yang ternyata Islamnya lebih ke belakang, artinya tertinggal oleh anak-anak muda itu. Makanya Ali bin Abi Thalib, meskipun dia itu lebih muda, seringkali dia menjadi imam bagi sahabat-sahabat yang lebih tua karena Islamnya lebih dulu. Demikian juga yang lain. Nah, sekarang kalau kita contohkan di sini, mestinya kita tidak usah strict, tidak usah kaku, karena kita ini kan berislam sejak lahir ya. Kita ini tidak pernah secara resmi masuk Islam, pokoknya lahir ceprot Islam. Tidak pernah bersyahadat secara resmi. Karena kita lahir dari ibu bapak kita yang muslim dan muslimah. Jadi pengakuan keberislaman kita itu otomatis saja. Makanya kalau kemudian siapa yang harus lebih didahulukan, kalau kita bertanya siapa yang lebih dahulu Islamnya, ya susah. Ora tahu ngakoni mlebu Islam. Makanya para ulama mengatakan ini bukan harga mati. Usia tua lebih dulu masuk Islam itu persoalan yang dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Sekarang kan sudah mengalir. Orang Islam itu masuk Islam tanpa berikrar seperti ketika orang di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah masuk Islam dengan sengaja. Kalau bahasa sederhana dibiki dadi wong Islam ora sengaja. Ujuk-ujuk dadi wong Islam. Makanya ini menjadi panduan yang tidak harus kaku. Dan dikatakan fa'aqdamuhum silman ba'da asinnan, dan yang paling dulu masuk Islam itu menggantikan sinan, menggantikan usia, ai islaman, yaitu Islam. Jadi sekali lagi jangan mempertimbangkan usia, tapi mempertimbangkan keberislaman orang itu. Jadi sekarang kan banyak mu'alaf, dan mu'alaf itu seringkali tidak pede, tidak percaya diri untuk jadi imam meskipun mereka sudah belajar Islam, karena mereka merasa belakangan Islamnya. Padahal di antara mu'alaf yang kemudian serius belajar Islam itu banyak yang kemudian menjadi muslim yang baik dan pengetahuan Islamnya cukup baik. Saya masih ingat Muhammad Syafi'i Antonio itu kan mu'alaf dulu mu'alaf sudah lama sekali. Saya ketemu di Bandung itu, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, karena begitu dia masuk Islam langsung keluar dari SMA, langsung masuk pesantren. Jadi sedang SMA masuk pesantren, ditinggalkan sekolahnya, kemudian di pesantren dan belajar bahasa Arab. Lulus pesantren kemudian ke Yordania belajar di Fakultas Syariah. Lulus dari Fakultas Syariah belajar lagi bahasa Arab di Bogor dan belajar bahasa Inggris, kemudian S2 di Malaysia sambil belajar Islam, dan kemudian di Australia S3 selesai, dan kemudian menjadi pakar ekonomi Islam. Nah, pengetahuan keislaman beliau itu sangat bagus, bahasa Arabnya bagus. Waktu di Aula IPTN
Dia menjadi penerjemah bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk tamu-tamu dari dunia Arab dan dunia Barat. Jadi Inggris Arabnya jalan semua. Dan kalau menjadi imam bagus karena apa? Di samping dia belajar tafsir juga belajar tahfidz, belajar menghafalkan Al-Quran. Sehingga keperislaman dia meskipun lebih belakangan mungkin dibandingkan jamaah masjid yang tidak serius belajar Islam lebih bagus dia. Jadi kalau dari sisi dahulunya masuk Islam dia lebih belakangan. Tapi kalau dari sisi pengetahuannya tentang Quran dan Sunnah mungkin dia lebih baik. Makanya kemudian prioritasnya itu adalah orang yang paling mengerti Al-Quran, paling mengerti Sunnah, dan paling dulu hijrah itu sudah tidak bisa kita pertimbangkan sekarang ini. Secara khusus memang ini berbicara tentang periode Nabi Muhammad SAW. Mana para sahabat itu memang ada yang lebih dahulu ikut hijrah bersama Rasulullah. Nah sekarang sudah tidak ada hijrah lagi. Dalam pengertian secara fisik kita tidak pernah melaksanakan hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah mari kita lanjutkan. Wa fi riwayatin ya ummul qauma aqrahum li kitabillah wa aqtamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa'an fa ya ummuhum aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'an fa ya ummuhum akbaruhum sinnan. Jadi kalau memang kita mau memilih, ya pilihan pertama yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang paling banyak pengetahuannya tentang kitabullah atau paling bagus bacaannya tentang Al-Quran. Nah kalau pengetahuan dan bacaan mereka itu sama, setara, maka yang berhak itu adalah yang dulu hijrah. Yang kalau hijrahnya sama, maka yang berhak adalah orang yang lebih tua umurnya di antara orang-orang di kalangan para sahabat yang telah berhijrah. Nah sekarang ini pada pertanyaan, apakah tua itu menjadi prioritas? Jadi wong sing dadi imam nang masjid iku kudu tuwa. Ini di beberapa kampung, di beberapa desa itu dilaksanakan. Dan kalau di Kecamatan Raton mungkin sudah cair ya. Di Jawa Timur itu. Saya kebetulan sering ke Jawa Timur karena istri saya orang Jember. Itu yang jadi imam di masjid itu ya sing tua-tua. Sing sepuh-sepuh, bahkan sudah geroyok itu jadi imam. Saya masih ingat betul ketika Jumatan itu imamnya itu umurnya sudah hampir 80. Limo choice angel banget itu geroyok. Tidak ada yang menggantikan karena apa? Ada pendapat sing paling tua sing kudu dipilih karena dia itu sudah pengalaman jadi imam. Tetapi yang muda-muda menjadi tidak nyaman diimami itu karena apa? Bacaannya sudah tidak jelas karena lidahnya sudah tidak seperti waktu masih muda. Sementara anak-anak muda yang fasih membaca Al-Quran itu sudah banyak. Tapi karena tidak pernah diberi peluang, maka anak-anak muda itu menjadi tidak bisa menjadi imam sebelum orang tua itu mau menyerahkan. Ya, sekarang masih begitu. Saya masih punya pengalaman waktu Idul Adha di sebuah desa di dekat Kulon Progo itu, pinggir Kali Progo itu. Jadi di sana sudah diminta jadi imam dan khotib. Tapi begitu ada imam rawatib di Masjid Jami di sana yang datang, langsung saya diminta Pak Musin, niki imam tetapi teng Masjid Jami kedah menika ingkang dados imam. Jadi orang tua. Nah karena ngimami pas hari raya Idul Adha kan ora pacetra karena mic-nya jauh gitu. Ini agak jauh, tidak ditempel lagi itu. Jadi ra cetha. Dan bacaannya sudah geroyok itu. Jadi mengucapkannya itu sudah tidak fasih lagi karena ya sudah geroyok. Ya bayangkan aja kalau sudah orang tua umurnya 80-an itu kalau ngimami bismillahirrahmanirrahim itu nafasnya ada tengah-tengah. Ning nek dikon leren ra gelem. Mesti tersinggung. Dan pendapat masyarakat di situ mengatakan ini paling tua, akbaruhum sinnan, sing paling tua ini pun. Nah kalau itu dipertahankan, yang muda-muda akhirnya tidak punya kesempatan untuk menjadi imam masjid. Makanya dikatakan kalau memang kita ini bicara tentang akbaruhum sinnan, ya kita harus tahu
itu prioritas terakhir. Yang prioritas pertama itu adalah yang paling mengerti Al-Quran. Aqra'uhum bi kitabillah au wa aqdamuhum qira'ah. Membaca Al-Qur'annya baik dan pengetahuannya tentang Al-Quran itu paling baik. Baru kemudian pengetahuan agamanya yang lain, karena ketika orang sudah berhak menjadi imam itu biasanya juga terkait dengan keabsahan dia ketika mengimami jamaah di masjid. Mestinya pengetahuan mereka tentang sholat itu juga harus dipertimbangkan sehingga jamaah itu mantap ketika diimami oleh orang itu. Nah, sekali lagi persoalan hijrah ini menjadi persoalan yang harus kita bicarakan, karena kalau kita bicara hijrah secara fisik, kita sudah tidak bicara hijrah lagi sekarang. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tapi perjuangan untuk menegakkan agama Allah itu tetap berjalan. Baik, kita teruskan dulu. Nah, dari pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dari kitab Syarah Hadis, saya ringkas saja bahwa hadis ini memberikan penjelasan tentang prioritas siapa yang paling berhak untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Yang pertama secara urut ini ialah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, dan juga diharapkan paling tahu tentang apa yang dibaca dari ayat Al-Quran yang dihafalkannya itu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang banyak pengetahuan tentang sunnah, artinya pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi dan pemahamannya tentang hadis-hadis itu. Kemudian terkait dengan persoalan hijrah, para ulama mengatakan ini yang harus dimaknai lebih dalam. Mungkin kalau kita bicara hijrah dalam arti fisik sudah tidak ada kemungkinan untuk hijrah secara fisik seperti Rasulullah. Kita bisa memaknai orang yang lebih dulu memilih dan mantap di dalam berislam, sehingga hijrahnya bukan sekadar hijrah dalam arti fisik, tetapi hijrah dalam pengertian pikiran dan amalan. Bagaimana mereka itu punya keimanan yang lebih kokoh tentang Islam dan kemudian mengamalkan ajaran Islam lebih baik daripada yang lain. Sehingga tolak ukur yang terkait dengan usia itu menjadi tolak ukur yang terakhir, untuk tidak mengabaikan tolak ukur yang lebih penting, yaitu bacaan Quran dan pengetahuan tentang Al-Quran serta pengetahuan tentang Sunnah, dan bagaimana kesolehan mereka di dalam beragama. Yang kedua, kalau ada peringatan supaya kita itu harus tahu adab, sehingga orang yang punya kompetensi untuk memilih imam itu tetap harus dihormati. Bagaimana tuan rumah itu bisa memilih siapa imamnya, sehingga kita yang tidak dipilih oleh tuan rumah ya harus legowo. Jangan kita merasa lebih berhak menjadi imam karena kita itu punya pengetahuan yang lebih baik tentang Al-Quran dan Sunnah, tetapi oleh masyarakat memang tidak dikehendaki atau tidak dikenal dan tidak ditunjuk untuk menjadi imam. Ini persoalan adab. Apalagi ketika para jamaah dan orang-orang yang ngurusi masjid itu tidak memberikan izin atau tidak memperkenankan kita menjadi imam. Jadi kalau saya misalnya ke sini, kemudian oleh Mas Yusuf dilarang jadi imam, saya harus taat. Mungkin jangan main-main, imamnya saya saja. Nah, itu saya harus taat. Jadi Pak Yusuf nah sini tapi saya tunggu-tunggu Pak Yusuf tidak maju-maju jadi imamnya. Saya maju dulu. Ya. Mas Faisal juga tidak melarang saya jadi imam, ya akhirnya saya jadi imam. Tapi kalau suatu saat Mas Faisal sama Mas Yusuf mengatakan, Pak Musin jangan main-main, jangan jadi imam, lebih berat saya dan Mas Faisal, ya saya harus ngalah. Nih Pak Yaya nih, negeri wonten penguasa di masjid Matek bilang nih Pak Yusuf oleh Pak Faisal, saya tidak berhak ini Mas Haris nih. Apalagi ketua takmir Mas Haris sudah memberikan catatan, Pak Musin boleh ngaji tapi nggak boleh jadi imam, ya saya harus taat. Karena ketua takmirnya sudah beri catatan, boleh ngaji jangan jadi imam. Udah saya ngaji saja nggak pernah jadi imam, tidak apa-apa, karena dilarang oleh ketua takmir itu yang paling berat ini. Kebetulan sampai hari ini Mas Haris belum pernah melarang saya jadi imam, jadi ya
saya bebas jadi imam. Nah ini guyon saja Mas dari sini. Saya kira tidak harus kaku seperti itu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan yang harus juga dipertimbangkan ketika orang memilih dan dipilih jadi imam. Jadi di samping kita memilih karena ilmunya, keberhakan orang itu juga terkait dengan pengakuan jamaah terhadap imam yang diberi amanah untuk jadi imam. Jadi bagaimanapun juga demi kemaslahatan kita juga harus mempertimbangkan persetujuan jamaah masjid untuk menjadi imam, sehingga meskipun kita ini bisa jadi imam, tetapi kalau tidak disetujui oleh jamaah masjid jangan. Tapi sekaligus ini mengingatkan bahwa jamaah juga harus legowo ketika ada orang yang dianggap pantas untuk menjadi imam, meskipun orang itu bukan jamaah tetap di masjid ini dan bukan orang atau penduduk di daerah masjid. Kalau memang orang itu pantas untuk jadi imam, tidak ada salahnya kita mempersilahkan orang itu untuk menjadi imam, dan jangan diam, karena biasanya karena persoalan adab, tamu-tamu kita ini kalau tahu adab, dia tidak akan nyelonong untuk menjadi imam sebelum dipersilahkan. Jadi teman-teman saya dari santren yang sering kali bertamu di masjid dekat rumah saya itu kan ngajinya bagus-bagus orang santren, dan di antara mereka ada yang hafid Quran, yang mereka nggak pernah mau jadi imam, menang baik. Nah, ketika saya yang persilahkan, monggo, ini tugas saya jadi imam, Anda yang jadi imam. Nah, ini pernah satu kali menjadi imam, bacaannya bagus ya. Wah, saya Pak Musin. Tapi sekarang orangnya sudah pindah ke Sulawesi Tenggara itu. Ya, kita ada mantan mahasiswa saya yang menjadi imam tetap di Masjid UMY, sekarang jadi pegawai di Kendari. Itu kalau ngimami bagus itu. Dia sudah menjadi imam tetap di UMY, tapi sekarang pindah. Nah sekarang ini ada anak muda yang hafid Quran, anak dari Minggir. Nah, anaknya masih muda itu, usianya sekitar 21 tahun. Tapi hafid Quran dan qori dia. Dan di UMY diposisikan menjadi imam tetap bersama kakaknya namanya Fahrudin. Ayah Fahrudin. Ya. Adiknya namanya Uud. Uud namanya Mahyudin. Fahrudin sama Mahyudin itu kakak beradik, dua-duanya hafid Quran dan qori. Nah, Fahrudin itu sekarang karena dia itu didekati oleh orang-orang dari sekolah bias, menjadi pembina tahfidz di sekolah bias, di SMP bias. Ya. Kemudian si Mahyudin ini sekarang sering membina anak-anak UMY untuk hafalan Quran. Dia hafal 30 juz dua-duanya itu. Nah, pernah suatu saat dia itu saya minta untuk menjadi imam sholat Jumat. Khotibnya itu lulusan UMY, imamnya dia. Dan di masjid di Ngadi Serian dia mendapatkan apresiasi karena memang bagus, bacaannya bagus, dan karena dia hafid ya membaca ayat-ayat Al-Quran juz berapapun dia betul-betul bisa teruji. Dan alhamdulillah ini sudah ada perkembangan yang baik di masjid-masjid di keraton ini, tidak resisten, tidak menolak orang-orang yang menjadi imam meskipun mereka itu masih muda. Ya, masih ada satu dua ya yang masih susah untuk diberi imam-imam seperti itu karena canom jadi imam sing tua sih, meskipun yang tua kadang-kadang rapener ngimami, kadang-kadang rapener, ada beberapa tidak usah disebutkan. Baik, kita teruskan dulu. Nah, susunan kalimat yang ada di sini meskipun menggunakan kata ganti laki-laki mudzakkar, itu tidak harus kemudian kita katakan bahwa laki-laki itu lebih utama. Tapi karena ini soal jamaah, jamaah sholat, ya tidak boleh diprotes. Gender, kesetaraan gender, terus imami wong wedok mesti.
tidak ada tuntunannya. Kalau dalam soal ibadah saya termasuk yang tidak sepakat kalau ada ibu-ibu yang mengatakan podo menungsane itu ora entuk nih. Ini bukan soal menungsane. Dengan muadzin perempuan, khatib perempuan, imam perempuan ya nanti bisa rame itu. Iso terkenal masjid Beteng Binangun. Iso terkenal elek gitu. Ya sak pinter-pinter wong itu rasanya dadi imam. Salat jamaah, rasa meri dadi khatib Jumatan. Mboten sah meri dadi muadzin. Jadi muadzinah itu belum ada ceritanya. Ini wong jamaah wong lanang wedok. Kecuali kalau wis ra wong lanang babar pisan monggo. Ini pernah ada satu peristiwa ini ada seorang perempuan namanya Ummu Warakah. Ummu Warakah itu pernah menjadi imam karena pada waktu itu tidak ada yang dikatakan layak menjadi imam. Jadi hanya sekali itu Ummu Warakah itu jadi imam, padahal di situ ada laki-laki tapi nggak mampu. Ternyata laki-laki yang jadi makmum itu salah satunya adalah kecil, sing urung balik. Nah, jangan sampai hadis tentang Warakah itu jadikan dalil nek ngono wong wedok nek pinter entuk dadi imam, wong Ummu Warakah entuk dadi imam. Ini di pengecualian karena ada situasi darurah. Nah, darurah tenan. Ini kalau darurah monggo. Tapi sekali lagi kalau kita sudah menyangkut masalah ibadah jangan reko-reko. Pokoknya imam jamaah salat itu laki-laki, khatib itu lanang, muadzine wong lanang. Mboten sah protes. Ini terus terang saya kalau yang begini-begini, kalau yang tentang ibadah itu ya, lebih baik hati-hati ikhtiar. Kalau muamalah monggo lah. Wong itu dadi RT ora apa-apa, dadi RW ora apa-apa, dadi wali kota ora apa-apa, ning dadi imam jamaah salat ampun lah. Tidak ada tuntunannya. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama, posisi imam sholat itu merupakan sebuah amanah atau tanggung jawab yang memang berat, yang memang harus diserahkan pada orang-orang yang punya kemampuan, punya kompetensi untuk menjadi imam dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi hadis ini memberikan penjelasan bahwa kita harus bisa memilih dengan skala prioritas yang jelas. Kalau masih ada orang yang memang kemampuan membaca Al-Qur'annya lebih baik, sudah kita persilakan meskipun usianya lebih muda. Ilmu agamanya lebih baik meskipun lebih muda, monggo kita persilakan. Apalagi terkait dengan apa yang sekarang ini harus kita lakukan, pengkaderan. Jangan sampai hanya karena persoalan tua muda, yang muda tidak diberi kesempatan karena yang tua merasa lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan yang lebih muda, karena ada hadisnya yang mengatakan akbarusinnan. Padahal kata akbarusinnan paling tua umurnya itu di dalam hadis ini mendapatkan penempatan terakhir setelah hijrah, setelah pengetahuan tentang sunnah, dan setelah membaca dan mengetahui Al-Quran. Maka pengetahuan Al-Quran dan kemampuan membaca Al-Quran, kemudian mengetahui sunnah dan segala hal yang terkait dengan pemahaman sunnah, lalu baru kemudian kita bicara tentang tua muda sebelum kita peleset untuk memberikan hak kepada yang tua, dan ternyata orang tua yang kita beri hak untuk menjadi imam itu bacaan Al-Qur'annya tidak lebih baik daripada yang lebih muda. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan itu kemudian Imam Nawawi berkesimpulan bahwa yang paling utama karena sholat itu adalah ibadah, maka yang diutamakan adalah yang fakir
Iya. dan memahami prinsip-prinsip ibadah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi dari hadis-hadis yang ada itu kemudian sampai pada kesimpulan itu. Kemudian baru yang tadi. Yang kedua, kalau kita baca sesungguhnya di dalam asbabul hadis tersebut, hadis yang terkait dengan urutan itu kan ada ketika Rasulullah mendampingi anak-anak muda pada 10 malam terakhir yang Rasulullah bersama anak-anak muda itu, dan kemudian ketika mau pulang mereka kembali dengan salah satunya adalah pesan-pesan itu. Artinya ketika Rasulullah berpesan itu memang usia mereka rata-rata, kemampuan mereka rata-rata dan sebagainya. Artinya memang itu terkait dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak muda yang usianya rata-rata dan kemudian kemampuan mengajarkannya rata-rata. Yang ketiga, barangkali memang ada ini jarang sekali ditulis, tetapi ada beberapa kajian sebenarnya juga masuk terkait dengan ketika Rasulullah, orang yang paling baik bacaannya pada masa Rasulullah itu ada dua, salah satunya adalah Ka'ab. Tapi ketika Rasulullah meninggal, maka yang menggantikan imam selain Rasul setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, bukan Ka'ab dan sapinya lagi itu. Artinya memang pada masa itu kesadaran kejamaah itu memiliki penghargaan terhadap tingkatan fakih. Jadi mungkin itu bisa diperjelas Pak. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara tentang qiraatul Quran, Ubay bin Ka'ab itu adalah orang yang paling dipuji bacaan Qurannya, dan dia menjadi orang yang dirujuk di dalam qiraah. Yang kedua baru Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kedua orang itu sangat ta'zim pada Abu Bakar. Dan kebetulan Abu Bakar juga bukan orang yang tidak tahu Quran dan tidak tahu agama. Makanya kemudian bagaimana Abu Bakar yang sepuh, yang sudah lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu hijrah bersama Rasulullah, itu mendapatkan penghargaan dari para sahabat. Dan itulah yang kemudian dicontoh oleh banyak orang tentang bagaimana orang-orang yang berilmu agama itu mendapat penghargaan yang sangat tinggi, meskipun di antara para ulama itu sebenarnya sudah pantas menjadi imam. Ambil contoh di majelisnya Imam Syafi'i, meskipun murid-muridnya Imam Syafi'i itu orang yang hebat, mereka tidak pernah nyelonong menjadi imam karena takdimnya kepada Imam Syafi'i. Dan masih banyak lagi Imam Malik, itu kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kurang hebat apa ilmu agamanya, tetapi selalu mempersilahkan Imam Malik untuk mendahului menjadi imam. Ini soalan ta'zim. Kalau setiap bicara ta'zim itu kan persoalan adab ya. Jadi ini bukan soal hukum secara strict, secara kaku, bahwa bukan tidak boleh anak muda itu menjadi imam, bukan tidak boleh orang itu menggantikan orang yang alim menjadi imam, tidak begitu. Tapi soal ta'zim. Tapi apa yang dijelaskan Mas Yahya tadi memang betul ya. Penghargaan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'in terhadap orang-orang yang faqih itu memang luar biasa. Abdullah bin Abbas itu disebut orang yang faqih karena kemahamannya terhadap agama. Abdullah bin Abbas itu sangat dihargai oleh para sahabat yang lain, bukan hanya karena dia itu saudara sepupunya Rasulullah. Demikian juga Abu Bakar itu dihargai bukan hanya karena dia itu mertuanya Nabi Muhammad SAW, tapi memang kefakihannya, pemahamannya tentang agama juga luar biasa. Dan masih banyak lagi nanti orang-orang hebat ketika sudah masuk dalam tradisi keilmuan, orang-orang seperti Ibnu Katsir. Itu kan juga anak muda yang kemudian dianggap punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia mendapatkan prioritas. Nah, Imam Nawawi ini juga begitu. Imam Nawawi itu kan ulama yang sangat disegani, padahal dia itu masih muda.
menurut sejarahnya saya membaca dia meninggal itu pada usia 34 tahun. 34 sudah situ, tapi karyanya sudah luar biasa. Dan menurut cerita dia belum sempat nikah. Itu bukan tidak ingin menikah, belum sempat nikah. Saking senangnya mencari ilmu dan berbagi ilmu. Beliau juga dihargai sebagai orang yang layak untuk mengimami para ulama pada waktu itu. Nah, sekarang kemudian tradisi itu dilestarikan di pesantren-pesantren. Para kiai yang faqih itu memang tidak tergantikan di pesantren-pesantren tertentu yang memang pada saatnya sebelum dia wafat dia tetap diberi prioritas untuk menjadi imam, sehingga yang lain meskipun punya ilmu yang baik tidak mau menggantikan. Ini soal adab pada kiai. Nah, ini di pesantren-pesantren memang begitu. Ya, kalau di sekolah-sekolah pada umumnya madrasah itu memang agak bebas itu. Saya kan lulusan mu'alimin, di mu'alimin dulu bebas itu. Kecuali kalau ada Ustadz Ibnu Jurem. Itu karena dia dikiaikan waktu itu, selama masih ada beliau, itu yang lain mundur supaya memberi kesempatan pada beliau untuk jadi imam. Ini soal ta'adzim saja, bukan soal kewajiban. Nah, kemudian yang terakhir ini penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita memahami hadis-hadis untuk tidak terjebak pada pemahaman yang parsial, yang terpotong. Memahami asbabul wurud itu sangat penting. Nah, sayang memang kajian asbabul wurud tentang sebuah hadis ini tidak serta-merta diberikan di dalam kitab-kitab seperti ini, kecuali kalau kita membaca syarahnya yang lebih lengkap. Kalau syarahnya lebih lengkap, memang asbabul wurud itu menjadi sangat bisa kita rujuk. Nah, dan maaf ini kadang-kadang kalau kajian-kajian hadis di masjid-masjid ini kan meligi hadis nih, sehingga asbabul wurudnya itu kadang-kadang tidak terungkap. Padahal dalam hadis-hadis, utamanya hadis hukum, asbabul wurud itu menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak menyertakan asbabul wurud, nanti nalar taklilinya menjadi hilang. Karena fikih itu kan kalau kita bahasakan dengan bahasa keilmuan, nalarnya kan ada 3. Nalar bayani itu teks bicara tentang hukum. Artinya hukum itu ya teks itu. Dan itu yang kemarin saya diskusikan. Kenapa sampai hari ini perdebatan tentang ru'yah dan hisab itu menjadi masih tajam? Karena ini persoalan pemahaman fikihnya. Bagi orang yang pemahamannya itu bayani, pasti tidak akan mau memakai hisab. Tapi orang yang masuk pada wilayah taklili pasti mau. Sehingga ada diskusi. Makanya orang NU yang namanya Gus Baha itu dia fikihnya bagus, dia pemahaman fikihnya. Dia mengatakan ini persoalan ilah. Jadi tidak elok berdebat tentang hisab dan ru'yah kalau kita ingin berpuasa berhari raya, itu tidak. Karena apa? Dua-duanya punya dasar, dan ini bukan soal Muhammadiyah, ini itu salah lama. Di zaman Asyibli, ulama pertengahan dulu sudah ada perdebatan tentang itu. Artinya apa? Ini tidak benar-benaran, tidak salah-salahan, tidak pokok-pokokan. Nah, tapi sampai hari ini mungkin Mas Yahya ini sama-sama saya aktif di Muhammadiyah itu merasakan betul itu. Saya di Muhammadiyah itu kalau teman-teman saya sebagian ya, kawan-kawan kita itu disebut ahlul bid'ah karena berkali-kali saya berhari raya berbeda dengan pemerintah karena memakai hisab. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu dhalalah. Wa kullu dhalalatin fahiya finnar. Nah, ini pun neraka Mas ya. Kalau kita memakai taklili dengan memakai hisab. Nah, baru yang terakhir yang lebih tajam lagi itu namanya lalat istislahi. Itu lebih tajam lagi. Karena apa? Kita sudah masuk ke teori maqasid syariah. Dan teori maqasid syariah itu hanya dipakai secara disiplin oleh ulama-ulama mazhab Maliki dan orang-orang yang sepakat dengan beliau. Ya, yang sepakat dengan beliau itu tidak harus Malikiyah semua. Imam Ghazali itu orang Syafi'iyah tapi sepakat dia memakai nalar maqasid. At-Tufi itu Hanafiyah tetapi memakai nalar maqasid. Ya. Asy-Syatibi itu Hanafiyah tetapi langsung memakai kaidah Malikiyah sehingga dia itu disebut mudhab-mudhab. Ini janjane Hanafi atau Maliki. Nah, sampai sekarang ulama-ulama modern menggunakan teori maqasid syariah ini. Nah, kalau teori maqasid syariah itu kemudian dipakai untuk memahami hadis, lalu kita memahami maqasid setiap hadis dengan nalar istislahi,
itu akan melebar lagi dan boleh jadi nanti akan dihujat banyak orang karena kita dianggap menyalahi prinsip-prinsip sunnah karena tidak sesuai dengan pemahaman tekstual yang disebut dengan nalar bayani. Ya, ini karena saya bicara dengan Mas Yaya ini nih, kalau di jamaah ini mungkin harus dijelaskan lagi Mas Yaya. Nalar bayani itu piye, nalar taklili piye, nalar istislahi piye, karena ini menyangkut persoalan usul fikih. Dan usul fikih itu di jamaah masjid kan tidak populer. Nanti malah saya dianggap menyimpang karena berdialog dengan orang yang tidak pernah belajar usul fikih itu ngomong usul fikih pasti malah bingung usul kok fikih mau fikih wae usul gitu. Nah tapi kalau nanti pernah belajar usul fikih apalagi lulusan fakultas syariah yang pernah mendalami usul fikih ketemu, mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit banyak mengajarkan hadis itu dengan melihat asbabul wurudnya sehingga minimal kita tahu sebab musabab kenapa hadis itu ada sehingga konteksnya itu benar-benar bisa kita pahami secara tepat tanpa harus berbicara secara teoritik. Saya tidak akan bicara teori pemahaman hadis. Kalau kita bicara teori tentang pemahaman hadis itu terlalu dalam, nanti jadi kuliah ulumul hadis di Masjid Beteng Binanggon. Saya mengajar ilmu hadis memang. Tapi kalau di sini saya kuliahkan nanti tidak semuanya bisa memahami dan tidak semuanya terima. Lebih baik saya baca hadisnya sambil lalu nanti saya akan bicara tentang asbabul wurud dan ini yang akan saya jadikan sebagai pijakan untuk memperluas pemahaman kita terhadap hadis-hadis yang kita pelajari. Saya kira begitu Mas Jaya. Ini saya mohon persetujuan dari Mas Haris. Saya jangan dimarahi kalau nanti bicara asbabul wurud ya. Ngerti dipecat dari guru ngaji di sini saya nggak tahu. Mulai hari ini Pak Musin jangan ngaji, menyesatkan. Wah. Ya tidak, ini cuma mau memberi wawasan saja. Boleh setuju, boleh tidak. Monggo kita akhiri dulu karena sudah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.